Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Pendidikan Bisnis B 2018, ada saya Nisa Maharani, ada Ade Dwi Andini, Ani Rahmawati, dan Rani Wulandari. Pada kesempatan kali ini kami diminta untuk berdiskusi terkait 3 kasus yang diberikan Bu Nadia pada mata kuliah Strategi Belajar Mengajar. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai dari kasus pertama terkait tentang guru yang mencabuli siswanya. AM selaku guru 32 tahun, guru di SMP bidang olahraga di Jakarta Barat melakukan tindakan cabul tidak pantas kepada muridnya. Terungkap tindakan tersebut pada awal Desember 2020. Silakan bagi teman-teman memberikan analisis, tanggapan, solusi terkait kasus tersebut. Menurut saya, tanggapan dari kasus yang pertama ini, guru AM telah melanggar kode etik guru pada pasal 6 poin pertama tentang hubungan guru dengan siswa. Hal ini terbukti dengan guru AM melanggar batas dengan melakukan pelecehan seksual terhadap muridnya di sekolah. Guru AM sendiri ini menurut saya bisa diberi sanksi berupa pencopotan dari seorang guru karena kelakuannya yang sudah keluar batas. Kalau dari saya, si guru AM ini tersebut telah melanggar beberapa kompetensi yang dimiliki guru. Yang pertama itu kompetensi kepribadian. Seharusnya kan seorang guru itu patut dicontoh dan memiliki perilaku terpuji yang dapat dicontoh dan ditiru oleh para siswanya. Namun dengan guru AM ini melakukan tindak asusila kepada muridnya sendiri, itu adalah hal atau perilaku tercela yang tidak dapat ditiru oleh muridnya dan meninggalkan bekas yang dapat mengganggu kejiwaan dari muridnya itu sendiri. Dan menurut saya mungkin guru AM ini dapat diberikan sanksi berupa pemecatan atau pun hukuman pidana ya yang setimpal dengan perbuatannya tersebut. Oke, izin nanggepin ya, Rani. Sepakat sih sama Ade dan Ani yang udah nyampein ya tadi. Karena emang sayang banget gitu ketika guru ini yang jadi teladan bagi murid-muridnya yang punya istilah gitu. Guru digugu dan ditiru ya, tapi justru malah beliau ini bertindak asusila gitu, bahkan terhadap muridnya sendiri. Sangat disayangkan sih. Jadi nama guru ini seolah-olah kayak tercoreng gitu. Padahal nggak semuanya guru sebenarnya, nggak semua guru. Jadi hanya oknum sih sebenarnya. Tapi karena perbuatannya si dia ini, si AM, jadi ya mungkin ada beberapa orang yang nggak percaya lagi sama guru, kan itu sayang banget. Dan ini juga ngaruh ke muridnya ya, muridnya jadi trauma mungkin, trauma karena tindakan gurunya seperti itu, dan ini ngaruh ke psikisnya beliau dan mungkin bisa jangka panjang, jadi miris lah. Iya, terkait dari tanggapan dari Ani tadi menyangkut kesehatan mental ya, benar juga. Jadi bagi korban atau peserta didik yang menjadi korban dari tindakan guru AM ini memang benar bisa mengganggu kesehatan mental si peserta didik dalam melanjutkan pendidikannya, merasa dikucilkan dan sebagainya. Baik, langsung kasus kedua. Kasus kedua ini cerita para guru berinovasi di tengah pandemi corona. Nah, di sini guru berkolaborasi dengan Radio Republik Indonesia di Sanggau, Kalimantan Barat. Menurut guru di Kalimantan Barat, menyampaikan pembelajaran melalui radio ini karena tidak semua daerah Kalimantan Barat telah dijangkau dengan internet. Nah, boleh dong kasih tanggapan terkait kasus kedua ini. Kalau dari saya itu ya untuk kasus kedua ini adalah contoh yang diberikan oleh guru dalam hal positif ya.
seorang guru yang berinovasi di tengah pandemi ini untuk keberlangsungan pendidikan anak Indonesia, yaitu guru-guru tersebut ini sedang memperkembangkan kompetensi pedagogik, yaitu dapat merancang pembelajaran, memajukan rancangan pembelajaran melalui online, yaitu dengan bekerja sama dengan salah satu radio Republik Indonesia untuk menyiarkan materi-materi pembelajaran untuk seluruh anak Indonesia. Oke, izin nanggepin ya dari Rani. Jujur keren sih, karena bisa memanfaatkan radio gitu. Malah nggak kepikiran kalau oh ternyata masih bisa loh kalau nyampein ilmu itu lewat radio gitu. Jadi bisa memanfaatkan sumber daya ya teknologi yang ada gitu di daerah yang masih bisa dijangkau sama daerah tersebut gitu, karena mungkin internet di sana jadi susah atau fasilitasnya juga terbatas. Jadi keren sih bisa memanfaatkan. Kalau menurut saya, untuk guru yang ada di Sanggau ini, mereka sangat profesional. Kalau ada kendala demi mengajar siswanya, walaupun hanya dengan satu arah, tetapi materi dapat disampaikan dengan baik kepada siswanya. Iya, benar juga dari kasus kedua ini, guru-guru sangat punya inovasi untuk melancarkan pembelajarannya ya. Nah, mungkin Nisa mau ngasih solusi, semoga pemerintah daerah membangun suatu di balai desa dibuat perpustakaan yang nantinya bisa mengakses jaringan internet ataupun listrik. Jadi anak-anak di kabupaten atau di daerah Sanggau bisa melanjutkan pembelajarannya atau lebih tahu luas gimana sih cara menggunakan internet dan mengetahui lebih banyak lagi tentang ilmu gitu. Boleh ya kita lanjut di kasus ketiga. Nah, kasus ketiga ini mirip nih dengan kasus kedua. Di sini perjuangan guru di pelosok garda untuk perangi COVID. Ada 2 guru di sini, ada Bu Wilfridus Kado dari guru SMK Negeri 7, dia itu menunjukkan kegigihannya dalam mengajar di era pandemi dengan memanfaatkan Facebook dan melakukan tatap muka dengan berkeliling ke rumah atau membolehkan siswanya untuk datang ke rumahnya. Dan untuk Pak Afan Fatur Rahman mencegah siswanya bosan, beliau membuat kegiatan belajar dengan membawa boneka dan terus berinovasi membuat permainan agar peserta didik tidak bosan dan mau untuk belajar. Coba teman-teman berikan tanggapannya atau solusi terkait kasus ketiga ini. Oke, Rani izin nanggepin ya. Mungkin hampir sama kayak yang sebelumnya. Gurunya bisa kreatif, terus bisa berinovasi, dan juga di sini menunjukkan jiwa gurunya gitu, yang benar-benar guru yang mendidik, nggak cuma mengajarkan dengan totalitas sampai datangin ke rumahnya, karena nggak banyak sih ya, nggak banyak sebenarnya guru yang mungkin ya itulah banyak keterbatasan gitu yang akhirnya membuat guru ini tidak maksimal gitu. Mungkin ada beberapa, tapi di sini beliau ini bisa untuk mengembangkan potensinya, memanfaatkan media dan totalitas mengajar ya, meskipun harus mengorbankan waktunya untuk berkunjung ke rumah-rumah untuk mengajarkan materi. Itu sih. Jadi totalitasnya keren banget, ada profesionalis. Kalau dari saya sendiri, menurut saya guru dari kedua wilayah ini, yaitu NTT dan Madura,
telah menunjukkan profesionalitasnya sebagai guru, yaitu meski dalam keadaan seperti ini mereka tetap berusaha untuk tetap mengajar walaupun banyak keterbatasan dan rela mengajar walaupun mungkin bayarannya tidak setimpal gitu dengan apa yang dilakukan. Namun kedua guru tersebut memiliki jiwa besar untuk tetap berpedoman pada tujuan pendidikan Indonesia, itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan menurut saya ini pemerintah daerah seharusnya ikut berkontribusi ya dalam mendukung semangat guru tersebut untuk tetap mengajar. Mungkin dengan memberikan bantuan subsidi ini kendaraan ataupun upah bagi guru yang memiliki jiwa besar seperti beliau berdua ini. Ya, menurut saya seperti itu. Untuk saya sendiri, di sini kan tertulis ya, kalau misalnya banyak juga, ini cukup menyulitkan ketika mendatangi rumah siswa, kerap kali siswa harus membantu pekerjaan orang tua mereka. Menurut saya, guru Wilfriedus ini harus memberitahu pengertian lagi kepada orang tuanya kalau anaknya ini wajib belajar, bukannya berkebun gitu. Jadi lebih baik guru Wilfriedus ini memberikan pengertian kepada orang tua siswa agar memperbolehkan anaknya belajar dulu, mengutamakan belajar gitu daripada berkebun gitu. Iya, dari tanggapan dari teman-teman, sama sih saya juga menanggapi seperti itu. Mungkin kita bisa ambil kesimpulan ya dari ketiga kasus tersebut. Dari kasus pertama mungkin bisa dinilai guru tersebut dari kompetensi pedagogik, sosial, kepribadian, profesional, mungkin sangat dibilang tidak mencontoh sebagai layaknya guru ya di kasus pertama, karena dia mencoreng nama baik guru karena sudah melecehkan siswanya. Nah, solusinya semoga guru tersebut dicabut hak mengajarnya karena tidak pantas lagi menjadi seorang guru. Nah, untuk kasus 2 dan kasus ketiga ini guru-guru sangat berinovasi sekali kan. Jadi mereka dari 4 kompetensi tersebut mungkin bisa dikatakan mereka berhasil, atau dari prinsip memiliki jiwa atau panggilan sebagai gurunya itu benar-benar terpampang gitu kan, terlihat gitu. Jadi dari kasus kedua dan kasus ketiga ini sangat bagus untuk dilatih, atau bagi calon-calon guru untuk dilatih lagi inovasinya. Nah, mungkin dari teman-teman mau kasih kesimpulan lagi dari menambahkan dari kasus kedua dan kasus ketiga sebagai penutup cukup gitu. Closing tadi. Baik. Untuk kasus kedua dan kasus ketiga memang cukup bagus dan sangat semoga guru-guru di Indonesia atau kami sebagai penerus guru-guru bisa menjaga atau meneruskan perjuangannya. Nah, cukup sekian dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.